Nah, tapi hasilnya seperti apa? Ternyata dramanya jauh lebih panjang itu di anak yang pertama. Dan kalau aku dengar memang banyak ibu-ibu juga merasakan hal demikian. Anak pertama itu banyak sekali dramanya, walaupun mungkin kita sudah jauh-jauh hari mempersiapkan banyak hal. Mungkin terkait dengan pengetahuan, terkait dengan kesehatan, terkait dengan ya banyak hal-hal yang terjadi ketika kita awal-awal punya anak. Tapi ternyata dari pengalaman aku juga menunjukkan bahwa anak pertama itu dramanya panjang dibandingkan dengan anak yang kedua. Oke, apa saja dramanya? Ini dia. Yang pertama, itu adalah ASI setelah melahirkan. Drama yang kedua, bingung puting. Drama yang ketiga, yaitu bayi kuning. Drama yang keempat, overthinking. Drama yang kelima, ini masih lanjutan juga sih sebenarnya dari yang overthinking gitu. Ini terkait dengan LDM. Karena aku sama suaminya tuh dari awal menikah kita jarak jauh gitu ya. Suami aku mobilitasnya cukup tinggi, sedangkan aku stay-nya di Bandung. Ini menjadikan drama yang apa ya? Drama yang makin drama gitu ya gitu. Karena kita menghadapi apa-apa sendiri, jadi overthinkingnya itu makin tinggi. Kemudian kita jadi ngerasa sendiri walaupun sebenarnya banyak orang yang perhatian sama kita gitu. Tapi karena mungkin kondisi kondisi LDM ini menyebabkan kita kan yaitu ya tadi ya overthinking gitu ya, jadi mikirnya kemana-mana, jadi kita yang overthinking jatuhnya jadi negative thinking, dan itu ternyata sangat berpengaruh terhadap perilaku kita, kemudian tingkat was-was kita yang cukup tinggi gitu ya, karena ngerasa sendiri jadi kayak takut ada apa-apa gitu. Nah ini menyebabkan salah satunya adalah anak aku tuh sering sakit-sakitan gitu. Aku nggak tahu kenapa, tapi aku ngerasa itu bagian dari sugesti aku sendiri gitu, yang menyebabkan anak itu kayak kalau kedinginan dikit aku ngerasanya dia gampang flu, kemudian ketika dia sakit dikit aku ngerasanya dia gampang panas gitu. Dan ini menyebabkan drama yang keenam, yaitu anak aku sering banget ke dokter. Nah ini banyak banget ya aku dengar gitu ya dari ibu-ibu baru yang memang overthinking kayak aku gitu ya, akhirnya jadi anaknya tuh sering banget dikit-dikit ke dokter, dikit-dikit ke rumah sakit gitu. Bahkan anak aku yang pertama itu beberapa kali masuk UGD untuk alasan-alasan yang konyol sebenarnya. Seperti dia itu sebenarnya cuma kayak flu biasa gitu ya, atau batuk biasa, tapi aku mikirnya dia itu udah yang sakit banget dan butuh pertolongan medis. Padahal semisal kita menghadapi lebih tenang sebenarnya ya itu hal yang wajar aja gitu. Cuma mungkin karena aku sendiri dan apa ya overthinking tadi gitu ya, saking takut anak ini kenapa-napa gitu ya, jadi banyak melakukan hal-hal yang reaktif gitu, dikit-dikit ke dokter, dikit-dikit ke UGD gitu ya, udah yang capek hati gitu ya, habis materi gitu, banyak tagihan rumah sakit yang sebenarnya nggak perlu. Nah, drama yang ketujuh, siapa di sini ibu-ibu yang suka berpikir bahwa anak yang sehat, kemudian anak yang bagus itu harus gendut, makannya banyak gitu ya, itu jangan lagi-lagi seperti itu gitu ya. Karena aku pun awalnya juga berpikir, wah kebayang anak aku nanti gendut kayak anak-anak artis lainnya gitu ya, kalau di foto itu kayak yang cantik, ganteng, pantas banget gitu, makannya lahap, badannya berisi dan lain sebagainya. Padahal banyak sekali faktor yang menyebabkan anak itu kenapa dia kurang makan, atau kalau makan itu nggak terlalu lahap, atau badannya memang posturnya kecil dan lain sebagainya. Dan ini cukup mengganggu aku karena anak aku itu kan BBLR ya ketika lahir, berat badan bayi lahir rendah gitu. Jadi perkembangan dia sampai dengan sekarang itu ya diawali dengan BBLR itu jadi nggak signifikan banget gitu ya, jadi nggak yang gendut kayak bayi-bayi subur pada umumnya gitu. Nah ini menjadi drama ketika aku ngasih makan dia ketika MPASI. Ternyata anak aku yang pertama ini juga kurang antusias gitu, jadi dia makannya nggak terlalu bagus banget gitu ya, mau aja ya, kayak bahasa gampangnya mah kayak dia itu bukan tipe yang bayi hidup untuk makan gitu. Jadi makannya tuh yang biasa aja. Tapi ini bikin aku stres banget karena aku selalu melihat bahwa parameternya itu makan harus sekian mili atau harus sekian sendok. Ternyata anak aku nggak bisa mencapai itu gitu, dan itu cukup stres karena dari drama makan itu dia nggak mau makan yang banyak. Ternyata GTM-nya
atau tutup mulutnya itu tuh cukup sering gitu ya. Jadi stres kan ya, kita mikirnya dia dapat nutrisi dari mana kalau nggak dari makanan gitu. Sedangkan dia cuma minum ASI waktu itu. Nah ini yang menyebabkan di usia anak aku yang 10 bulan itu udah aku kasih susu formula khusus untuk menaikkan berat badan. Drama ke-8. Nah kita sebagai ibu-ibu tuh sering banget terkekang dengan ukuran ideal di luar sana gitu ya. Harus mengasihi full 2 tahun, nggak boleh pakai susu formula itu mungkin tidak lebih baik dan lain sebagainya. Mungkin itu memang betul gitu ya, secara medis memang begitu adanya, dan aku pun yakin yang namanya ASI itu resepnya itu langsung dari Allah dan itu pasti sempurna. Tapi kan ada kondisi-kondisi tertentu yang kita pun harus ikhtiar, yang artinya dalam kondisi yang aku ceritain di anak aku yang pertama yang dia berat badannya kurang, kemudian makannya juga kurang kuat gitu ya, akhirnya harus dibantu dengan susu formula. Nah drama ini yang sering kali kita dengar di kalangan masyarakat, kok udah dikasih susu formula kok begini kok begitu. Nah itu enyahkan saja. Jangan banyak terlalu diambil hati, walaupun pada akhirnya sebenarnya masuk kuping dan masuk ke hati juga gitu ya. Tapi yang perlu kita luruskan adalah bagaimana ikhtiar kita lakukan seilmiah mungkin gitu. Kalau memang butuh bantuan ya harus dilakukan gitu ya. Jangan idealis dengan sesuatu yang ideal menurut orang-orang di luar sana, padahal kondisi kita membutuhkan pertolongan lain. Oke, drama ke-9 ini yang aku share di video aku yang sebelumnya terkait dengan drama atau dilema ibu yang bekerja gitu ya, sekaligus menjadi ibu rumah tangga juga, dimana kita mau nggak mau kita harus menitipkan gitu ya atau mengamanahkan anak kita ke orang lain, baik itu mungkin bisa ke daycare atau kita punya babysitter atau pengasuh sendiri gitu ya di rumah, atau dirawat oleh orang tua kita, mertua, saudara, dan lain sebagainya. Banyak sekali pilihannya. Nah, ini sebenarnya menjadi drama yang cukup pelik gitu ya bagi ibu-ibu yang bekerja gitu. Karena yang pertama, tanpa dikomentari apapun, sebenarnya ibu yang bekerja meninggalkan anaknya itu dia sudah menghadapi dilema yang luar biasa dalam hatinya gitu ya. Siapa sih yang tega gitu ya dalam sehari kayak anaknya tuh terpaksa diasuh oleh orang lain gitu ya. Kita mengamanahkan pengasuhan itu bukan hanya menjaga dia biar baik-baik aja gitu ya, tapi di situ ada fungsi pendidikannya juga, ada fungsi kasih sayangnya juga, yang kita harus memastikan bahwa orang yang mengasuh anak kita itu ya memenuhi itu gitu ya, bisa setidaknya menggantikan sementara peran-peran itu, memberikan pendidikan, memberikan pengajaran, memberikan kasih sayang, dan memenuhi kebutuhan fisik dia gitu ya, seperti makan, minum, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Nah, tapi ini kan suka menjadi drama ya gitu. Banyak orang yang komentar, kita tega banget sih ninggalin anak gitu ya demi uang, dan dia bilang gitu. Padahal orang-orang yang komentar itu tidak pernah membantu memenuhi kebutuhan kita sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya bekerja itu not only about money gitu ya. Banyak sekali faktor kenapa ibu harus bekerja gitu. Jadi apapun pilihan kita itu adalah yang terbaik. Yang penting kita deal dengan konsekuensi yang ada dari pilihan kita tersebut. Oke, drama yang ke-10 sebenarnya mungkin banyak lagi gitu ya, tapi 10 ini adalah yang aku highlight gitu ya, drama-drama yang pernah aku lalui di anak aku yang pertama. Yang terakhir ini adalah drama membiasakan anak pada kebiasaan-kebiasaan baik gitu. Kita sering banget nggak sih kayak nggak tega gitu ya sama anak ketika anak dimulai dibiasakan pada hal-hal baik gitu. Alasannya ya nanti kalau udah gede juga ngerti gitu. Nah padahal nggak kayak gitu gitu. Segala sesuatu itu di awal memang harus dipaksakan gitu. Kayak semisal awal-awal kita mengganti popok dengan celana gitu. Anak yang udah terbiasa dia popok gitu ya, dipopok dia ngompol, dia bisa buang air besar, air kecil dipopok gitu ya tanpa dia harus ke kamar mandi, itu kan enak banget, simpel banget, dan praktis banget gitu ya. Tapi karena sebuah kebutuhan dan memang proses pendewasaan, dia kan harus belajar untuk tidak buang air besar dan air kecil di popok gitu ya. Jadi dia harus punya effort nih ke kamar mandi, ke WC, dan lain sebagainya. Nah kita sering banget nih kalau anak ngerengek nggak mau gitu ya, kita suka nggak tega gitu. Nah ini yang terjadi sama aku juga ketika anak aku yang pertama ini memasuki umur 2 tahun lebih. Aku udah mulai mengurangi atau bahkan menghentikan penggunaan popok sekali pakai gitu ya, kecuali ketika malam atau ketika bepergian. Nah ini ternyata cukup drama juga karena di awal-awal dia masih pengen tetap ngompol gitu ya, walaupun dia udah pakai celana kain gitu. Dan kemudian dia
tetap buang air besar itu di celana, dia nggak mau kamar mandi gitu. Akhirnya efek jangka panjangnya adalah dia mengalami sembel gitu. Jadi dia susah buang air besar dan itu super drama banget karena setiap mau buang air besar dia tuh harus yang nangis jerit-jerit dan dia nggak mau diarahin, nggak mau dikasih tahu, dan pokoknya nggak mau tahu, dia pokoknya nangis-nangis saja. Dan itu kan kita nggak bisa nolong gitu ya, dia mintanya apa, harusnya gimana, itu nggak bisa ditolong karena dia cuma bisa nangis dan jerit-jerit. Akhirnya puncaknya aku udah nggak tahan karena udah hampir 2 minggu dia susah buang air besar. Dan kebayang dong ya, kotoran yang numpuk hampir berhari-hari yang nggak pernah keluar itu seperti apa sakitnya gitu. Akhirnya aku bawa ke dokter dan dokter menyarankan maksa dia untuk ke kamar mandi dan merasakan sensasi ketika dia harus buang air besar. Akhirnya di situ aku langsung paksakan anak aku untuk buang air besar di kamar mandi. Jadi aku masuk ke kamar mandi berdua sama dia, aku kunciin. Walaupun emang di awal-awal dia nangis gitu ya, tapi akhirnya satu pengalaman dia bisa buang air besar jongkok, dia akhirnya merasakan bahwa buang air besar jongkok itu tuh enak banget gitu ya. Mungkin dibandingkan dengan dia yang nahan sakit sebelumnya. Nah, jadi di sini aku banyak belajar bahwa untuk suatu hal kebiasaan yang baik, memaksa dan tega itu tuh penting banget. Karena kita hanya berkorban perasaan lah di awal-awal gitu ya, tapi efek jangka panjangnya itu bagus banget gitu. Baik buat kesehatan, buat akhlak, buat etika dia nantinya di masa depan, itu luar biasa. Baiklah, mungkin itu aja sharing-sharing aku hari ini. Oke, baiklah, itu tadi adalah 10 drama yang aku highlight dalam menghadapi anak aku yang pertama dari awal dia lahir sampai dengan usia dia sekarang hampir 3 tahun. Nah, apa yang menjadi pembeda gitu ya, perbedaannya ketika menghadapi anak yang kedua? Karena aku menyadari, sangat-sangat menyadari apa yang terjadi di pengasuhan anak aku yang pertama itu terkait dengan overthinking, kemudian jadi baby blues dan lain sebagainya. Akhirnya banyak persiapan yang aku lakukan untuk menghadapi kelahiran anak yang kedua. Dan hasilnya seperti apa? Anak yang kedua sama sekali tidak menghadapi yang aku sebutkan tadi. Dari awal bingung puting, itu alhamdulillah dia enggak. Kemudian susah makan, enggak sama sekali gitu ya. Dan kebiasaan-kebiasaan lainnya yang alhamdulillah bisa dihadapi gitu. Kenapa? Karena memang semua itu aku rasa berawal dari pikiran gitu ya. Jadi semakin banyak memikirkan, ternyata mensugesti dan kayak mengawal gitu ya, mengawal alam gitu ya, kayak magnet gitu ya, kayak mengundang gitu ya banyak hal untuk terjadi yang tidak kita inginkan gitu. Tapi alhamdulillahnya di anak yang kedua aku hampir tidak pernah memikirkan hal-hal yang buruk gitu ya. Jadi kayak yang ya udah dijalanin aja gitu, everything will be okay gitu. Dan alhamdulillahnya memang oke beneran gitu. Sama sekali tidak menghadapi hal-hal yang berarti lah gitu ya. Semuanya tantangan-tantangan yang masih wajar gitu. Nah, sebenarnya itu kita tuh penting gitu ya untuk tahu kayak milestone atau di tahap ini tuh dia harusnya udah bisa apa sih dan lain sebagainya. Tapi jangan overthinking dan terlalu menghitung gitu ya. Wah, anak aku udah umur segini tapi kok belum bisa gini, belum bisa gitu. Jadi coba bikin batasan tertentu yang kapan kita harus khawatir dan kapan enggak gitu. Karena ketika kita terlalu kayak ngitung banget nih, anak aku harusnya udah bisa gini, anak aku harusnya udah bisa gitu. Itu tuh memang ya itu tadi yang aku bilang, kayak jadi magnet tersendiri yang menyebabkan hal-hal buruk itu tuh justru terjadi sama kita gitu. Apa yang kita takutkan itu terjadi. Nah, itu alhamdulillah bisa aku hindari di anak aku yang kedua karena aku nggak terlalu banyak menghitung progres gitu ya, kayak bukan nggak peduli ya gitu, tetap peduli dan tahu milestone-nya itu seperti apa, tapi nggak overthinking dengan perkembangannya. Jadi selama dia masih di batas yang wajar, masih dalam rentang yang masih bisa dimaklumi gitu, ya udah gitu, biarkan dia tumbuh dan berkembang sewajarnya dia. Yang penting kita tetap memberikan yang terbaik dan di batas-batas yang masih bisa ditoleransi. Baiklah, itu tadi sharing-sharing aku tentang drama menghadapi anak pertama dan kedua. Sebenarnya lebih banyak drama di anak pertama sih ya gitu, tapi setidaknya itu kelihatan yang menjadi perbedaan gitu ya ketika kita menghadapi anak pertama dan kedua. Dan aku yakin ibu-ibu di sini yang nonton juga pasti punya pengalaman yang jauh maksudnya tidak jauh berbeda gitu, atau bahkan mungkin jauh lebih hot gitu ya dramanya gitu ya. Boleh sharing ya. Oke, baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.